Pandemi COVID-19 tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, berbagai sektor industri ikut sekarat mati suri. Yang paling membuat khawatir adalah satu sektor yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Pandemi COVID-19 membuat krisis pangan mengintai secara global, tak terkecuali di Indonesia. Beberapa negara sudah mulai mengerem ekspor pangannya, menyusul peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO soal ancaman krisis pangan di tengah pandemi. Segera merespon, Presiden meminta jajarannya menyikapi dengan serius peringatan FAO, sehingga sigap mengantisipasi kelangkaan pangan di Indonesia. Ini menjadi bukti sikap optimistis pemerintah, khususnya dalam merespon gejolak yang tengah melanda dunia demi terwujudnya ketahanan pangan di bumi pertiwi. Salah satu pengembangan lumbung padi atau food estate. Dalam kunjungan ke Kalimantan Tengah bersama sejumlah menteri pada 9 Juli 2020, Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan lahan untuk lumbung pangan baru. Dua lokasi yang akan menjadi lumbung pangan baru di luar Jawa, yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisang, Kalimantan Tengah. Pemerintah akan mulai memperbaiki jaringan irigasi pada lahan potensial seluas 165.000 hektar. Lahan ini merupakan kawasan aluvial bukan gambut, namun berada di lahan bekas pengembangan lahan gambut. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono, kunci dari program Food Estate adalah penyediaan air untuk irigasi areal sawah, termasuk pada lahan potensial 165.000 hektar tersebut, dan ini menjadi area kerja Kementerian PUPR yang ia pimpin. Dari luas lahan potensial tersebut, 85.500 hektar merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan berproduksi setiap tahunnya. Terdiri dari 28.000 hektar dengan kondisi irigasi yang baik dan 57.000 hektar perlu direhabilitasi. Rehabilitasi irigasi akan dilakukan secara bertahap, mulai 2020 hingga 2022 dengan anggaran Rp73 miliar untuk 1.210 hektar pada 2020. Rp484 miliar untuk lahan 33.000 hektar pada 2021, serta Rp496 miliar untuk lahan 22.000 hektar pada 2022. Sementara 79.500 hektar sisanya sudah berupa semak belukar, sehingga hanya diperlukan pembersihan tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali. Untuk peningkatan irigasi program Food Estate, diperkirakan dana total yang dianggarkan sebesar Rp2,9 triliun. Pengembangan program Food Estate merupakan pekerjaan lintas kementerian. Kementerian Pertahanan ditunjuk sebagai leading sektor untuk pengembangan lumbung pangan nasional baru ini. Kementerian PUPR berperan untuk mengembangkan sarana dan prasarana seperti perbaikan saluran irigasi, baik jaringan primer maupun sekunder. Kemudian Kementerian Pertanian mengembangkan teknologi tanamnya untuk bisa menghasilkan produksi lebih baik. Diharapkan setiap 1 hektar bisa memproduksi mencapai 2 ton padi. Lahan-lahan yang ada di Kalimantan Tengah itu lahan-lahan yang sangat menjanjikan untuk kita produktifkan. Ternyata memang termasuk Kapuas, termasuk kabupaten lain, kita memiliki potensi untuk kita kembangkan di sektor pertanian. Persoalannya adalah memang tantangan-tantangan alam tentu harus kita bisa tundukkan sama-sama. Salah satunya adalah water management yang harus lebih baik.
irigasi yang lebih baik. Dengan demikian pasang surut itu kita bisa kendalikan, dan pertamanan dengan teknologi baru menghasilkan bibit-bibit yang cocok pada rawa menjadi bagian-bagian untuk meningkatkan produktivitas.